Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta Latsar angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan etika publik ASN. Kode etik ASN. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Pentingnya kode etik atau etika publik yaitu memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku, serta implikasinya dari berbagai pelanggaran kode etik dan perilaku ASN, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik ASN. Kode etik ASN menurut undang-undang yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang yang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara hingga bertanggung jawab secara efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan dan jabatannya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil atau ASN. Dimensi etika publik. Di sini ada tujuan, modalitas, dan tindakan. Jadi etika publik itu memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, modalitas, dan tindakan. Tujuannya adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Modalitasnya adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitas dari seorang ASN. Tindakannya adalah integritas publik. Itu menurut etika publik Haryat Moko ya. ASN wajib mematuhi kode etik. Di sini ada pasal 11 huruf C, yaitu PNS wajib menghindari konflik berkepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Jadi sesuai peraturan undangan nomor 42 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik pegawai negeri sipil. Pertama, melakukan pendekatan partai politik. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik. Dilarang memasang spanduk baliho yang mempromosikan partai politik, mengunggah, menanggapi, melakukan foto bersama, atau menghindari deklarasi. Nah, itu adalah merupakan kode etik yang harus dipatuhi oleh ASN. Hasil rangkuman etika publik, yaitu etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk dan benar dan salah perilaku, tindakan, dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan etika publik merupakan penuntun perilaku yang paling mendasar. Norma etika justru sangat menentukan perumusan kebijakan maupun pola tindakan yang ada dalam organisasi publik. Jadi di sini etika publik itu sangat dibutuhkan oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu di sini ada reformasi birokrasi yang harus dilakukan, yaitu berubah dari penguasa menjadi seorang pelayan. Dalam artian sini pola pikirnya ya. Jadi gimana caranya agar kita tuh tidak merasa sebagai pemimpin atau penguasa. Kita harus berpikir bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat. Lalu merubah dari wewenang menjadi sebuah peranan. Jadi tidak hanya kita berwenang, tapi kita juga mengambil peran. Perannya sebagai ASN seperti apa? Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia maupun juga di akhirat. Jadi kita harus berpikir jabatan ini cuma sementara. Jadi kita harus berfokus pada apa? Pada pelayanan publik yang prima. Lanjut. Lalu ada refleksi dan internalisasi. ASN dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Lalu pelayanan publik yang profesional membutuhkan tindak
tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Jadi di sini diwajibkan, ngomong saya, seorang ASN memiliki etika yang baik, etika publik yang baik terhadap pelayanan publik. Lalu etika publik ASN merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lainnya dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa ASN itu harus bisa merefleksikan bagaimana sih nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan kepada masyarakat umum ya. Rencana aktualisasi yang saya lakukan yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai terkait dengan etika dan komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang dosen yang berintegritas tinggi, melakukan sosialisasi sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik di lingkungan kerja, pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat, mengaktualisasikan etika publik baik dalam kedudukan sebagai ASN maupun sebagai warga atau anggota masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.